Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, diiringi suara ledakan keras. Tangan es raksasa itu meledak, dan potongan-potongan es yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Sesosok tubuh yang diselimuti cahaya melesat ke arah Qin Aotian. Cukuang menggenggam tombak besi hitam erat-erat di tangannya. Seiring bertambah kekuatannya, kekuatan tombak itu melonjak secara eksponensial. Terlebih lagi, dua patung iblis yang hampir meninggalkan tubuhnya kembali menjadi stabil. Ekspresi wajah Qin Aotian langsung berubah kaget. Ia tidak menyangka anak ini benar-benar berhasil. Badai luar angkasa merupakan keajaiban langit dan bumi yang begitu dahsyat. Bahkan para praktisi di ranah laut pahit pun akan kesulitan menghadapinya. Kekuatan fisik anak ini sungguh mengerikan. Alasan mengapa orang ini mampu menyempurnakan kekuatan badai luar angkasa sepenuhnya karena kekuatan tubuh fisiknya. Pikiran Qin Aotian sedikit berubah dan Cukuang hanya berjarak 100 kaki darinya. Dengan kecepatan seperti itu, cara ini ditempuh dalam sekejap. Cluster es ekstrim, segel di tangannya berubah, lalu tiba-tiba dia mendorong ke depan. Semburan udara dingin menyapu lalu berubah menjadi glaster mini. Kemanapun tombak besi itu lewat, ujung tombak itu berkelebat, menembus glaster dengan mudah. Ujung tombak menembus lapisan glaster dan menusuk lurus ke bawah. Tetapi Qin Aotian menghindari titik vital dan tombak itu menembus tulang rusuknya, meninggalkan jejak darah. Dengan cepat, Qin Aotian langsung mundur. Ia mengulurkan tangan untuk menyentuh tulang rusuknya. Darah menyembur keluar, membuat telapak tangannya memerah. Bocah sialan. Dia sangat marah karena dia benar-benar terluka oleh seorang junior. Dia melambaikan tangannya, lalu cahaya biru es muncul. Langsung membekukan luka dan menghentikan pendarahan. Sayang sekali. Cukuang menggelengkan kepalanya pelan. Secara penyesalan terpancar di matanya. Serangan sebelumnya tidak melukai Qin Aotian separah yang dia harapkan. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut untuk melanjutkan pertempuran berdarah kembali. Kemudian dia perlahan-lahan merentangkan kedua tangannya. Lalu suatu kekuatan dahsyat menyapu keluar dari tubuhnya. Langsung menyebar ke segala arah dengan dahsyat. Puncak tingkat ke-9 ranah Yin Yang. Semua orang menatap dengan mata terbelalak. Merasakan gelombang besar bagai lautan. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah orang itu menyatu dengan badai luar angkasa, tingkat kultivasinya telah meroket ke puncak tingkat ke-9 ranah Yin Yang. Orang ini, telapak tangan Ratu Feng yang terkepal basah oleh keringat. Dia menatap sesosok muda itu dan jantungnya gelisah tiba-tiba terasa jauh lebih tenang. Saat ini, masih belum diketahui siapa yang akan menang atau kalah dalam pertempuran ini. Wajah Qin Aotian sangat muram. Situasi sebelum berada di bawah kendalinya, kini telah mengalami perubahan besar. Karena menghadapi Cukuang yang kekuatannya telah meroket, hingga ke puncak ranah Yin yang tingkat ke-9. Ia tidak memiliki keyakinan penuh bahwa ia dapat mengalahkannya. Berbagai metode ampuh Cukuang justru dapat mengeluarkan kekuatan yang bahkan lebih dahsyat. Aku benar-benar meremehkanmu. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu menatap Cukuang dengan tatapan muram. Cukuang tersenyum tipis, matanya berkilat dingin. Terima kasih kepala istana Qin.
atas kebaikan Anda." Kinao Tian mendengus dingin dan hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Dengan gelombang samar yang mengerikan menyebar, meskipun situasi saat ini telah berubah. Dengan kekuatannya setengah langkaran laut pahit, dia masih memiliki kemampuan untuk menentukan pertarungan akhir. Hasil pertempuran berdarah ini, niscaya istana dewa dan iblis akan maju terus dan tak terkalahkan. Kau berada di puncak tingkat ke-9 Rana Yingyang. Dengan kekuatan seperti itu, kau memang bisa menjadi ancaman bagi penguasa istana ini. Kinao Tian menatap Chu Kuangsheng saat berbicara perlahan. Tapi mulai sekarang, kepala istana ini tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk membalikan keadaan. Setelah itu, dia mengepalkan telapak tangannya, dan cahaya putih terang langsung mengembun, dan langsung berubah menjadi pisau tulang di tangannya. Pisau tulang itu panjangnya sekitar 3 meter. Ujungnya sangat tumpul, bahkan tidak tajam sedikit pun. Namun, yang mengejutkan adalah aura yang terpancar dari pisau itu, yang membuat semua orang merinding. Pisau tulang ini, Chu Kuangsheng menatap pisau tulang itu, pupil matanya sedikit mengecil. Dengan kilatan keterkejutan melintas di matanya. Dari sini, ia merasakan fluktuasi aura yang sangat familiar. Kinao Tian mengangkat kepalanya, lalu mengusap lembut pisau tulang itu dengan telapak tangannya. Senyum dingin tersungging di wajahnya. Tebakanmu benar. Pisau tulang ini ditempa oleh kepala istana ini, menggunakan tulang-tulang dari makam dewa dan iblis. Wajah Chu Kuangsheng langsung berubah saat mendengar kata-kata ini. Ia tahu kekuatan kerangka itu, dan tahu bahwa yang di depannya pastilah seorang ahli sejati dari alam ketiga pembebasan. Dan kekuatan pisau tulang yang ditempa dari tulangnya sungguh tak terbayangkan. Sambil memikirkan hal ini, dia mencekram gagang tombak erat-erat dengan telapak tangannya. Lalu menghentakkan kaki ke udara dan matanya berkilat cemerlang. Dia tidak bisa bertahan lama seperti ini. Situasi saat ini membutuhkan penyelesaian dengan cepat. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, sosoknya melesat keluar dengan cepat. Dan tombak besi di tangannya melesat lurus, dan cahaya tombak yang tajam melesat ke seluruh langit. Kinao Tian melangkah maju, menggenggam pisau tulang erat-erat dengan kedua tangannya, lalu menebas dengan keras ke depan. Ujung pedang tulang bertabrakan dengan ujung tombak. Percikan api berterbangan, dan suara yang tajam menembus udara, dan bergema di segala arah. Chu Kuangsheng mengangkat kepalanya. Tatapan tajamnya bertautan dengan tatapan Kinao Tian. Dan niat membunuh mengalir di mata masing-masing. Ia mengayunkan tombak besi di tangannya menepis pedang tulang itu. Ia langsung mengubah serangan. Tusukannya menjadi tebasan tajam, menebas wajah lawan dengan ganas. Kinao Tian menarik pedang tulang di tangannya, lalu mengangkat secara horizontal di atas kepalanya. Saat pisau itu bersentuhan dengan tombak besi, gelombang kekuatan yang kuat menghantamnya, menyebabkan tubuhnya sedikit tenggelam. Bajingan kecil, ia meraung marah, mengerahkan kekuatannya untuk membalas dengan ganas. Untuk sesaat, keduanya beradu sengit, menyebabkan suara tabrakan logam bergema di langit. Di tempat keduanya bertarung, gelombang udara yang dahsyat menerjang keluar, membuat langit dan bumi tampak berguncang. Setiap benturan pedang dan tombak membuat semua orang gemetar ketakutan. Kekuatan tabrakan itu begitu dahsyat hingga jauh melampaui kekuatan praktisi Rana Yingyang. Terjadi tabrakan dahsyat lagi. Keduanya terpental ribuan kaki. Chu Kuangsheng menekankan diri, dadanya bergejolak karena energi darah dan darah.
Ia menunduk untuk melihat kuku-kuku jarinya yang retak, dan darah merah cerah menyembur keluar, menodai tombak besi itu hingga merah. Kalau aku terus membuang-buang waktu seperti ini, aku akan menderita kerugian besar. Dia bergumam saat menatap Kian Atian di seberangnya. Kian Atian ini adalah praktisi setengah langkaran laut pahit. Jika pertempuran ini harus diakhiri sesegera mungkin. Saat ini, tatapan Cukwang berangsur-angsur menjadi tajam, dan aura iblis yang mengerikan beriak di sekelilingnya. Merasakan energi iblis yang perlahan menyebar, ekspresi wajah Qin Aotian sedikit tertahan, dan kilatan cahaya keluar dari matanya. Apa yang akan dilakukan bocah ini? Kita tidak bisa membiarkannya terus. Niat membunuh melonjak di matanya, dan dia mengayunkan pedang tulang di tangannya. Sosoknya langsung muncul di atas Cukwang untuk menebasnya. Pedang tulang itu jatuh, dan cahaya bilah tajam berubah menjadi aliran cahaya. Langsung melesat ke bawah bagaikan kilat. Tepat saat cahaya pedang itu jatuh, cahaya dingin berkilat di mata Cukwang. Tombak besi di tangannya melesat ke langit, dan ukurannya dengan cepat membesar hingga ratusan kaki. Ia menghantamkan tombak itu ke arah cahaya pedang. Tombak besi itu jatuh, dan cahaya pedang langsung hancur berkeping-keping. Kemudian, tombak besi itu melesat keluar, langsung menuju ke arah Qin Aotian di belakangnya. Mata Qin Aotian langsung meredup saat dia segera menyerbu dengan pedang tulang di tangannya. Dalam sekejap, pertarungan sengit terjadi kembali. Pada saat ini, Cukwang menatap ke langit, dan cahaya hitam keluar dari atas kepalanya dan melayang di langit. Kristal hitam itu tergantung, dan sinar cahaya memancar keluar darinya. Lalu terjalin di suatu tempat, bagaikan pedang paling tajam mencabik-cabik ruang itu. Panggil patung iblis, tatapan mata Cukwang begitu fanatik. Tangannya tiba-tiba membentuk segel, dan suara gemuruh rendah bergema di angkasa. Ruang angkasa berguncang, dan energi iblis melonjak, seperti ada sesuatu mengerikan akan muncul dari dalam. Badai kekuatan yang mengerikan terbentuk di langit, menyebabkan ruang angkasa terus berguncang. Semua orang menatap langit dengan ngeri di bawah kekuatan yang mengerikan itu. Mereka semua merasakan gemetar, seolah-olah ada iblis yang akan lahir dari celah gelap itu. Ekspresi Cukwang menjadi serius, matanya tertuju pada retakan. Tempat energi iblis terus melonjak. Sepertinya ada benda persegi yang menjulang, dan energi iblis yang mengerikan menyapu keluar darinya. Sebenarnya, dia memanggil patung iblis ketiga. Cukwang perlahan membuka kedua lengannya, menatap patung iblis itu dengan ekspresi berapi-api. Patung iblis ketiga menyatulah ke dalam tubuhku. Patung iblis itu jatuh, membawa aura iblis yang mengerikan. Detik berikutnya, patung itu menghantam dadanya. Pada saat itu, seluruh ruang angkasa berguncang, dan suara keras menyebar ke seluruh arah, menggemparkan semua orang. Qin Aotian mengayunkan pedang tulang di tangannya untuk menangkis tombak membelah langit yang mendekat. Kemudian, ia mengalihkan pandangannya ke bawah. Seluruh wajahnya langsung berubah warna. Sejauh dia memandang, energi iblis terus menyebar, dan sesosok tubuh perlahan-lahan bangkit darinya, seakan-akan seorang raja iblis telah lahir. Bocah sialan, dia benar-benar berhasil menyatu dengan patung iblis ketiga. Ini sangat fatal. Dia sangat hafal seni bela diri ini. Sangat sulit untuk mempraktikkannya. Bahkan jika orang biasa menguasainya, akan sangat sulit bagi mereka untuk menggabungkan beberapa patung iblis seumur hidupnya.
Dan sekarang, bocah kecil itu benar-benar berhasil menggabungkan patung iblis yang ketiga hanya dalam 1 tahun. Kecepatan kemajuan ini sungguh mengejutkan. Memikirkan hal ini, wajah Qin Aotian menjadi semakin muram. Dia menatap Chu Kuang dengan tatapan dingin. Hari ini, bahkan jika kau menggabungkan patung iblis ketiga, kau tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Saat ini, angin kencang bertiup di sekitarnya, dan hawa dingin yang menusuk tulang menyebar. Bahkan angkasa pun membeku, dan beberapa pungkakan es kecil muncul. Kutukan es, domain dewa runtuh. Qin Aotian tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya, dan teriakan dingin bergema di seluruh dunia. Badai dingin yang mengerikan mengamuk ke segala arah. Kemanapun udara dingin itu lewat, tanah langsung membeku. Dan es kristal menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengejutkan semua orang dan menyebabkan mereka mundur tergesa-gesa. Tidak hanya itu, saat ini, kota kekaisaran dinasti Sufeng pun langsung diselimuti lapisan es. Seluruh kota dengan cepat berubah menjadi kota es. Dan di bawah cahaya menyilaukan itu, kota itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara dari dalam kota. Dan kemudian beberapa tembok kota meledak dan berubah menjadi reruntuhan. Semua orang menatap pemandangan ini dengan ngeri. Apa gerangan yang akan dilakukan Qin Aotian sampai membuat keributan sebesar ini? Semua orang menatap langit untuk melihat lingkaran cahaya biru es menyebar dari arah Qin Aotian. Rasa dingin yang tak terjelaskan menjalar ke hati semua orang. Kepala istana ini benar-benar menggunakan trik ini. Wajah Gu Yanke dipenuhi keterkejutan. Seni bela diri ini adalah seni bela diri paling kuat di istana dewa dan iblis. Selama ratusan tahun, hanya master istana yang berhasil mempraktekannya. Menurut rumor, tingkat seni bela diri ini telah mencapai Kuan Huang tingkat 9 bintang. Wajah Qin Hu terlihat muram. Jika kepala istana tidak bisa menyingkirkan bocah ini, bukankah itu? Memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi rasa kesal. Di langit, energi iblis yang melonjak berangsur-angsur menghilang, menampakkan sosok pemuda. Chu Kuang mengangkat kepalanya, lalu menatap Qin Aotian di seberangnya. Ekspresi serius muncul di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa orang ini tengah mengerahkan kekuatan yang mengerikan? Saya tidak tahu seni bela diri macam apa itu. Ia menyadari bahwa lingkaran cahaya biru es itu dengan cepat mendekatinya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah lingkaran cahaya ini sangat aneh dan ia tidak mampu menghindarinya. Aku ingin melihat metode siapa yang lebih baik. Wajah Chu Kuang sangat muram. Karena tidak bisa menghindarinya, dia menyerah dan terus tenggelam dalam lingkaran cahaya biru es. Tampaknya ada gelombang aneh yang menyebar di langit. Ketika lingkaran cahaya itu menenggelamkan Chu Kuang, sosok Qin Aotian sudah menghilang, seolah-olah telah memasuki dunia lain. Kemana perginya mereka berdua? Banyak orang terkejut. Bagaimana mungkin kedua orang ini bisa menghilang? Dan dalam persepsi mereka, bahkan tidak ada sedikit pun jejak fluktuasi. Tampaknya mereka berdua telah menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Berbeda dengan keterkejutan semua orang, ekspresi Gu Yanke dan Gu Yanfeng terlihat muram. Mereka awalnya berpikir bahwa dengan campur tangan kepala istana, situasi ini pasti akan menguntungkan bagi istana dewa dan iblis mereka. Namun, hasil yang mereka hadapi membuat hati mereka mencelos. Pada titik ini, tidak seorang pun yakin bahwa ketua istana mereka pada akhirnya akan menenangkan pertempuran dahsyat ini
Semoga anak itu bisa ditangani sesegera mungkin. Huyan Ken menarik nafas dalam-dalam. Kalau tidak, dengan kepala istana yang terluka parah, istana dewa dan iblis mereka tidak akan punya tenaga sisa untuk memperluas pengaruh mereka. Hasil pertempuran hari ini mungkin agak tidak pasti. Gulian Feng di sampingnya menghela nafas panjang. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, bakat orang itu memang cukup mengerikan. Bahkan jika penguasa istana mereka bertindak, dia tidak bisa mengalahkannya dengan mudah. Untuk sesaat, bagi orang-orang dari istana dewa dan iblis maupun orang-orang dari dinasti Sufeng terdiam. Mata mereka tertuju ke langit. Orang berikutnya yang keluar dari sana dapat menentukan hidup dan mati kedua belah pihak. Terima kasih.